북한과 기술 협력 양해각서를 체결한 사실이 확인됐습니다. 인도네시아 현지에선 방산 협력을 기대하는 목소리가 나오는데 인도네시아는 우리와 전투기를 공동 개발했던 터라 우려가 큽니다. 김태훈 국방전문 기자가 단독 취재했습니다. Oke, dua kabar yang cukup manjos. Pertama nanti kita bahas Korea Selatan, bos. Salah satu mitra industri pertahanan yang sangat dekat dengan negara kita, Indonesia. Disebut-sebut kini mulai merasa khawatir nih, alias ketar-ketir, bos. Karena mendapatkan bocoran bahwa Indonesia bersama musuh besarnya yaitu Korea Utara telah menjalin kerjasama teknologi. Nah loh, lantas dapat bocoran dari manakah mereka? Mengapa Korea Selatan jadi khawatir? Dan apa yang sebenarnya dikhawatirkan Korea Selatan kalau Indonesia bekerja sama dengan Korea Utara? Setelah ini kita ceki-ceki beritanya, bos. Kemudian yang kedua, baru-baru ini Kasau menyebut Sumatera Utara strategis untuk pertahanan udara, bos. Dan kini bakal membangun satuan baru di wilayah Silangit. Nah, satuan apakah itu? Setingkat apa? Apa tujuan Kasau ke depannya di wilayah Silangit? Penasaran beritanya? Cus, Markisim. Mari kita simak berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama dari Korea Selatan nih. Jadi ini admin kutip dari beberapa media berbahasa Korea, bos. Ini dia sumber-sumbernya, tapi admin terjemahkan situsnya ke bahasa Inggris biar lebih enak ya kan? Dan lebih pas kata-katanya, bos. Salah satunya SBS nih, media asal Korea. Dan ada juga video beritanya di YouTube, bisa kalian buka nanti. Lumayan ramai juga yang nonton, bos. Nah, jadi dalam laporan eksklusif SBS, baru-baru ini terungkap katanya Menteri Luar Negeri Indonesia ternyata telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU kerjasama teknologi dengan Korea Utara saat menghadiri peringatan 80 tahun Partai Buruh Korea pada tanggal 10-11 Oktober kemarin. Dikatakan tak sekedar kunjungan seremonial, MOU itu pun katanya mencantumkan kerjasama di bidang politik, sosial, budaya, olahraga, dan yang paling mengkhawatirkan bagi Korea Selatan adalah adanya kerjasama teknologi. Dan jadi pertanyaan buat mereka, teknologi apakah itu? Apakah teknologi pertahanan? Nah, disinilah kecemasan Korea Selatan dimulai, bos. Soalnya Indonesia katanya bukan negara biasa bagi mereka. Indonesia adalah mitra resmi Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur supersonik KF-21 Boramai. Dan satu lagi yang bikin geger di sana, bos. Bahkan Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan atau DAPA dan Kedutaan Korea Selatan di Jakarta mengaku tidak tahu menahu soal kunjungan itu hingga berita SBS muncul. Ini dia beritanya, bos, dan videonya. Kepala DAPA Mr. Suk Jong-gyeon bahkan secara terbuka menyebut bahwa ia baru tahu kalau Indonesia dan Korea Utara menjalin kerjasama dari berita televisi. Nah loh, mulai lagi nih ya kan? Disebutkan dalam berita Korea ini bahwa katanya media Indonesia sendiri seperti Antara TV dan RRI menyoroti bahwa peluang kerjasama ini bisa merambah ke sektor alih teknologi pertahanan. Ditambah lagi, laporan dari kalangan industri pertahanan menyebut sekitar 10 orang tokoh industri militer Indonesia turut mendampingi Menlu dalam kunjungan itu. Dan ini memperkuat dugaan bahwa pembicaraan tak berhenti pada ranah budaya semata. Nah, lantas pertanyaannya, mengapa Korea Selatan merasa khawatir? Apa yang mereka khawatirkan dari kerjasama Indonesia-Korea Utara ini? Oke, jadi dari sumber-sumber yang sama, ini mereka sebut bahwa kekhawatiran utama katanya adalah pada resiko kebocoran teknologi militer kelas atas. Terutama karena Indonesia memegang akses sensitif terhadap rahasia jet tempur KF-21 dan pesawat T-50 buatan Korea Selatan. Dua proyek yang di dalamnya juga mengandung elemen teknologi Mamarika. Nah, mungkin itu yang ditakutkan kalau teknologinya bocor ke Korea Utara, bos. Nanti lanjut bocor ke Tiongkok, terus di copy paste, dijual pula dengan harga murah, kelemahan teknologi mereka ketahuan, maka mungkin bukan cuma Korsel yang ketar-ketir, tapi Mamarika juga mungkin ikut ketar-ketir, bos. Pasalnya proyek KF-21 Boramai sendiri adalah hasil dari kerjasama sensitif berteknologi tinggi antara Korea Selatan dan Indonesia. Di mana pesawat tempur ini ya juga mengandung teknologi radar AESA
Avionik canggih, sistem kendali senjata dan struktur aerodinamis yang sebagian merupakan hasil pengembangan bersama dan sebagian lagi terikat lisensi dengan standar keamanan militer Amerika karena teknologinya pakai punya Amerika sebagian bos. Dan kebocoran sedikit saja, bahkan sekedar desain subsistem, ini dapat mengguncang kredibilitas industri pertahanan Korea Selatan di mata Washington dan dunia. Kemudian alasan kedua, Korea Utara juga dikenal sebagai negara yang memfokuskan seluruh kemampuan teknologinya untuk kepentingan militer, mulai dari rudal balistik, sistem radar, hingga teknologi drone. Bila ada peluang kolaborasi teknologi, Seoul sangat paham arah akhirnya, bukan untuk budaya atau olahraga, melainkan untuk penguatan kemampuan militer. Sehingga jika misalnya informasi teknologi Korsel yang dipegang Indonesia bocor ke Korut, nah itu bisa ber-HB bos. Kemudian alasan ketiga dari sisi diplomatik nih. Langkah ini menempatkan Indonesia dalam posisi ambivalen bos. Di satu sisi menjadi mitra Korea Selatan dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia membuka komunikasi teknologi dengan negara yang berada di bawah sanksi PBB. Dengan negara yang menjadi musuh, Korea Selatan dan Amerika. Bagi Seoul ini bukan hanya persoalan etika kerjasama, tapi mungkin juga soal kepercayaan strategis bos. Maka tak heran dari sumber ini, DAPA baru-baru ini juga buru-buru mengeluarkan pernyataan resminya bahwa teknologi KF-21 dilindungi dan dikelola secara ketat dan akan diperkuat terus-menerus agar tidak bocor ke negara ketiga. Nah, lantas apakah kini Korea Selatan mulai ketar-ketir dengan tindak tanduk Indonesia yang tiba-tiba datang menjalin hubungan dengan Korea Utara? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos. Oke, kabar selanjutnya, TNI Angkatan Udara kini mengungkapkan bahwa mereka berencana membangun satuan baru setingkat detasemen di daerah Silangit, Sumatera Utara bos. Bukan tanpa alasan, wilayah Sumatera Utara ini pun dinilai oleh TNI punya posisi amat krusial dalam sistem pertahanan udara nasional karena letaknya yang menghadap langsung Selat Malaka dan Samudra Hindia, menjadikannya salah satu gerbang udara paling vital di barat Indonesia. Nah, dalam momentum Semarak Dirgantara 2025 di Tarutung, Bupati Tapanuli Utara, yaitu Jonius Taripar Parsaruan Huta Barat pun menyerahkan 2 bidang tanah, yaitu seluas 36 hektar dan 2.500 meter persegi kepada TNI Angkatan Udara, bos. Dan di atas tanah itulah nantinya bakal berdiri satuan baru setingkat detasemen TNI Angkatan Udara di kawasan Silangit, di mana rencananya satuan ini pun akan berfungsi sebagai pos operasi udara strategis yang bakal siap melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Mantap, mantap, jos. Langkah ini pun menandai upaya nyata TNI AU dalam memperluas jangkauan dan kesiapan tempurnya di wilayah barat, bos. Mereka bakal memperkuat benteng udara yang akan mengamankan jalur vital perdagangan, melindungi ruang udara nasional, serta mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Jadi singkatnya, wilayah Silangit kini bersiap naik kelas dari Bandara Tenang di dataran tinggi Toba, nantinya bakal menjadi mata elang TNI Angkatan Udara di barat Nusantara. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.